Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya dalam materi lanjutan. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan OSI layer, teman-teman. Oke. Apa sih OSI layer itu? OSI layer itu kepanjangan dari Open System Interconnection atau disebut juga sistem interkoneksi terbuka. OSI layer 7 ini merupakan sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau yang kita kenal itu dengan ISO, teman-teman. Ini dikembangkan di mana sih, teman-teman? Ini dikembangkannya di Eropa pada tahun 1977. Nah, mungkin teman-teman bertanya, sebetulnya OSI layer ini fungsinya buat apa sih gitu ya? Kenapa kita harus paham terkait OSI ini? Oke, jadi gini, teman-teman. Fungsi dari OSI layer itu sebetulnya mengatur atau menyamakan komunikasi di setiap vendor jaringan. Nah, kenapa ini dibuat gitu? Karena gini, sebelumnya sebelum ada OSI itu, jadi sistem jaringan itu sangat tergantung kepada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda, teman-teman. Katakanlah di sini kita mengenal vendor IBM, kemudian ada vendor Cisco, Mikrotik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ada OSI ini, dulu itu vendor-vendor ini bergantung kepada arsitektur jaringan mereka masing-masing. IBM dia punya standar arsitektur jaringannya sendiri. Cisco juga punya sendiri. Mikrotik juga punya sendiri. Nah, karena dulu itu sebelum ada OSI, antar vendor itu nggak bisa komunikasi, teman-teman, susah. Jadi vendor IBM ya dia hanya bisa komunikasi dengan perangkat IBM lagi secara default, bisanya sesama vendor. Dan ketika ingin komunikasi dengan beda vendor, nah itu mereka kesulitan, sehingga dibentuklah OSI layer ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi itu untuk mengatur atau menyamakan komunikasi di setiap vendor jaringan, sehingga antar vendor itu bisa saling komunikasi. Nah itu, teman-teman. Jadi yang melatar belakangi OSI ini dibentuk itu untuk apa sih? Nah itu tadi tujuannya. Jadi paham ya, teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman di lapangan gitu, ini kenapa ya vendor IBM dengan Cisco kok bisa komunikasi? Ya karena tadi itu ada standar yang mengatur itu, ada standar yang menyamakan komunikasi di setiap vendor jaringan, sehingga antar vendor jaringan itu bisa saling komunikasi. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam OSI layer modelnya. Jadi di dalam OSI layer itu kita mengenalnya ada 7 lapisan, teman-teman. Ada lapisan application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Saya masih ingat dulu waktu masih mengajar di SMK. Dulu kalau ke anak-anak itu saya sih suka ngasih apa ya, trik gitu ke teman-teman, ke anak-anak itu supaya mudah menghafal si OSI layer ini. Karena ya memang kita harus setidaknya kita harus paham ya. Kalau saya dulu itu triknya itu, jadi kita buatkan kayak semacam apa ya, kalimat gitu. Kalau saya dulu tuh gini, aku pergi sama teman naik delman paman. Nah itu aku itu apa? Application. Perginya itu presentation, samanya itu session, temannya itu transport, naiknya itu network, delmannya itu data link, pamannya itu physical. Jadi teman-teman di SMK dulu tuh mudah gitu ketika kita buatkan trik seperti ini. Nah kemudian bagaimana sih cara kerja OSI layer itu? Jadi cara kerja OSI layer itu gini, teman-teman. Jadi misalkan di sini nih ya, misalkan di sini ini klien di sini ya. Si klien ini misalkan atau si user ini request apa? Request data ke suatu server. Misalkan ini server di sini ya. Ini servernya di sini. Si klien ini ke sini request data ke suatu server atau web server. Nanti si layar aplikasi ini
dia akan menjadi antarmuka atau dia yang akan menjembatani, menghubungkan aplikasi ke dalam network, teman-teman. Nah, nanti contoh aplikasi yang bekerja di layar application itu apa? Contohnya itu ini teman-teman, contohnya itu kayak HTTP, teman-teman. Ada HTTP, kemudian apa lagi ya? Banyak, teman, ada HTTP, kemudian ada FTP, ada IRC, ada SSH, dan ada DNS. Ini aplikasi yang bekerja di layar application. Kemudian kalau misalkan ini udah dijembatani, maka paket tersebut akan diturunkan kemana? Ke bawah, ke sini, ke layar berikutnya. Nih, ke layar presentation. Fungsi si layar presentation itu apa sih? Jadi dari data tadi yang udah diolah oleh si application itu dikirimkan ke sini, maka si presentation ini akan merubah data dari web server tadi itu akan diformat ke dalam bentuk format jaringan. Nah, di sini tugasnya di layar presentation. Nah, ini di layar presentation itu yang bekerja apa aja sih? Di sini ada SSL, SSH, IMAP, FTP, teman-teman, di sini yang bekerja di layar presentation. Kemudian kalau misalkan di layar presentation ini yang tadi ya, data web server yang sudah diformat ke dalam format jaringan, maka sama si layer presentation ini akan diturunkan lagi. Diturunkan kemana? Ke layer berikutnya, itu ke layer session. Nah, di layer session ini data yang sebelumnya sudah diformat ke dalam bentuk jaringan itu akan dibuatkan komunikasi antara server dan kliennya, makanya disebut session gitu. Nanti akan dibuatkan bentuk komunikasinya antara server dan klien. Nah, di session ini dibuatkan bentuk komunikasi antara server dan klien. Maka selanjutnya setelah ini datanya dibuatkan atau komunikasinya sudah dibuatkan, maka dia akan dilanjutkan lagi ke layer berikutnya, yaitu ke layer transport. Di layer transport ini, data yang sebelumnya sudah diformat ke dalam bentuk jaringan itu akan dibagi ke dalam paket-paket kecil, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dikirim, karena kan kalau paketnya terlalu besar nggak bakal bisa dikirim kalau di jaringan. Jadi dibentuklah dalam bentuk paket-paket kecil supaya tujuannya bisa dikirim. Nah, nanti setelah diproses di layer transport, maka data itu akan dikirimkan lagi kemana? Ke layar network. Sini ya, teman-teman ya, akan dikirimkan ke sini, ke network. Di network ini si layer network itu tugasnya ngapain? Tugasnya itu dia memberikan alamat IP address tujuan. Jadi data yang tadi dikirim itu mau dikirim ke alamat tujuan yang mana? Nah, si network inilah tugasnya yang memberikan alamat IP address. Setelah diberikan alamat IP address tujuan, maka data itu akan dilanjutkan, teman-teman. Data itu akan ditunjukkan ke layer berikutnya, yaitu ke layer data link. Di data link ini apa? Nah, di data link itu data itu akan diprosesnya seperti apa? Jadi data yang tadi itu akan diproses oleh si data link itu, dia akan menambahkan alamat MAC address tujuan. Jadi udah lebih spesifik nih. Oh, ternyata MAC address tujuan data ini si Ono gitu. Nah, itu disinilah si layer data link ini yang tugasnya memberikan atau menambahkan alamat MAC address tujuan. Kemudian selanjutnya nanti data setelah ketahuan, setelah MAC addressnya diberikan, dia akan dilanjutkan ke sini, ke layar fisikal. Nah, di layar fisikal ini merupakan media pengirimannya. Jadi akan dilanjutkan baik itu menggunakan kabel atau wireless atau juga menggunakan fiber. Nanti akan dilanjutkan, dikirimkan ke mana? Dikirimkan ke user. Berarti tadi kembali lagi kan, karena tadi awalnya lewat kabel, berarti ya lewat kabel itu lagi. Nah, nanti data itu sama kayak yang tadi di atas. Kalau tadi kan dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Terus dia dikirimkan ke sini, prosesnya sama kayak yang tadi, dikirimkan ke sini, kirim ke sini, dikirim ke sini, ke presentation, terakhir nanti ke application. Maka yang awal tadi kan misalkan user itu request ke web server, dia ngebuka
buka websitenya Facebook misalkan ke web servernya. Nah nanti di sini setelah data itu dikirim, diproses baik dari application, presentation sampai nanti physical dan dibalikan lagi ke sini, naik sampai nanti ke application lagi, maka di komputer si klien itu akan tampil yang namanya halaman website Facebook, teman-teman. Jadi cara kerja OSI layer itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya teman-teman. Cuman gini teman-teman, kalau kita jadi seorang network engineer itu sebenarnya tidak perlu menghafal ke 7 layer ini. Karena apa? Karena di network engineer itu kita cukup menguasai di 3 layer. Apa aja tuh? Ini teman-teman, kita sebetulnya yang penting paham di sini. Physical, data link sama network ini udah cukup kalau untuk jadi network engineer. Nih, sini ya. Nah ini teman-teman. Jadi di OSI layer kalau kita sebagai network engineer cukup menguasai di 3 layer. Karena apa? Karena layer 1, 2, 3 ini masih memungkinkan, bukan memungkinkan ya, tapi memang perangkatnya masih bisa kita sentuh, masih bisa kita jamah teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Di layer 1 itu jenis device-nya itu ada hub, layer 2 ada switch, layer 3 ada router. Jadi kan ini perangkat-perangkat ini tuh bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Sedangkan kalau tadi dari layer 4 sampai ke layer 7 itu cara kerjanya itu mereka udah di dalam aplikasi ya teman-teman, sistem. Oke. Kemudian gini teman-teman, bedanya apa sih? Ini kan ada layer 1, layer 2, ada switch, ada hub. Ini bedanya apa nih? Jadi gini teman, kalau hub itu dia sistemnya itu broadcast ke semua port. Jadi ketika ada data, misalkan di situ hub portnya ada 24, maka ke semua port itu akan di broadcast. Meskipun dia nggak request si portnya, itu akan di broadcast aja, namanya juga hub, broadcast ke semua port. Nah, bedanya dengan switch itu, kalau switch itu berdasarkan MAC address tujuan. Misalkan yang requestnya itu ada di port 2, maka nanti ya akan di broadcastnya ke port 2 sesuai dengan MAC address tujuannya. Sedangkan kalau router itu destinasinya berdasarkan IP address. Ini lebih kompleks teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kalau untuk router itu dia untuk connectivity-nya itu untuk antar network yang berbeda. Sedangkan kalau switch dan hub itu antar network yang sama. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait pembahasan OSI layer. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau nanti memang masih ada hal yang masih belum bisa dipahami, nanti kita bisa sharing bareng teman-teman. Nanti tinggal japri atau nanti ditinggalkan jejak di grup ya. Oke, saya rasa cukup materi terkait OSI layer. Nanti kita ketemu lagi di materi lanjutan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.